Shalom. Wah, ini dapat fotonya dari mana ya? Anak muda sekarang sangat pintar di dunia media sosial. Jadi untuk yang anak-anak muda, saya mau sampaikan saya juga pakai Instagram, saya pakai Pet, saya juga ada Twitternya, Facebook udah ketinggalan ya, tapi tetap pakai. Jadi nanti kalau mau add silakan di add di sana ya. Jadi mau WhatsApp, mau Line saya juga pakai, Instagram, Pet, semuanya ya. Jadi saudara jangan heran lihat wajah seperti ini, kok tua-tua masih pakai itu? Enggak, tadi saya udah kasih tahu, ini cuma covernya aja. Ya, ya orangnya masih muda. Saya paling agak saya sungkan kalau khotbah pakai syuting seperti ini ya. Waktu saya khotbah di salah satu gereja, saya datang, yang nyambut saya berkata, Pak Pendeta puji Tuhan. Gereja kita sekarang udah ada perubahan, kita pakai ini sekarang LED. Jadi di sininya LED besar sekali. Itu habis 1,2 M mereka pakainya. Waktu dia bilang begitu muka saya langsung diem gitu. Kenapa Pak? Gak seneng. Saya bilang kalau untuk orang yang rambutnya bisa dinaikin begitu, itu beda. Kalau untuk saya yang kemuliaannya seperti ini agak sulit bergumulnya ya. Jadi saudara tahu maksud saya ya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pertama kali saya berkhotbah, kenalkan nama saya Fu Kwet Kiong, panggil saya aja Pak Fu, ya, jangan panggil Akyong. Pengalaman saya dipanggil Akyong jadi Keong orang manggilnya. Ya, saya kuliah di Jawa Timur, ketemu teman-teman dari Nias dari Jawa, kenalan. Saya bilang nama saya Fu Kwet Kiong, panggilan pendeknya apa? Saya bilang Kwet Kiong. Dia bilang masih panjang, susah manggilnya pakai Kwet Kiong. Ya udah Akyong jadinya. Tapi lama-lama mereka manggil saya, bikin dosen saya bingung. Dari jauh mereka angkat tangan, hei Keong apa kabar? Oh jadi Keong, dosen saya bingung kenapa kampus ada Keong begitu ya. Nah saya asal dari Bangka, saya melayani di salah satu gereja di Citra Garden. Saya sudah menikah, anak saya 3, yang paling besar umur 9 tahun. Ya, umur 9 tahun, itu paling besar ya. Yang kedua umur 8 tahun, 2 anak putri, 19, 18. Lalu ya ini harus sepakat suami istri kalau mau 1 anak lagi. Nah kita sepakat. 1 anak lagi, sekarang anak saya yang paling kecil umur 9 bulan. Puji Tuhan anak pertama putri, anak kedua putri, anak ketiga kami putri. Ya. Kenapa? Saudara, anak itu anugerah Tuhan, amin. Puji Tuhan ya, jadi putri puji Tuhan. Nah, saya ajak kita bersama-sama mempelajari firman Tuhan di Kejadian pasal 1 ayat 26. Kita baca 26 sama-sama. Kejadian pasal 1 ayat 26. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap. Saudara, tahukah saudara bahwa Tuhan menciptakan kita supaya kita berkuasa di bumi ini, di dunia ini. Saya ulangi. Kejadian pasal 1 ayat 26 menyatakan dengan jelas. Ketika Allah Tritunggal berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya, tujuannya jelas, mereka berkuasa. Jadi hidup engkau dan saya ditetapkan oleh Tuhan supaya berkuasa. Katakan amin. Amin. Nah, kalau demikian, mengapa dalam kehidupan ini kita menjumpai banyak orang yang tidak berkuasa dalam kehidupan mereka? Mengapa banyak anak Tuhan yang di dalam hidup mereka, jangankan berkuasa atas ikan, atas burung-burung udara, atas ternak di muka bumi, atas segala sesuatu. Intinya bahasa ternak, burung segala macam itu mewakili dunia ini. Jadi kita stewardship, kita penata layan. Kita adalah wakil Allah di muka bumi ini. Dan kita diberikan satu kuasa untuk memanage dunia ini, mewakili Allah. Pertanyaannya adalah kenapa banyak anak Tuhan tidak memiliki kuasa itu. Tidak hidup dalam kuasa itu. Kita takut banyak hal. Ketika berdagang, kita berusaha, saya lihat ada orang yang pasang kucing di kasirnya yang melambai-lambai. Baterainya habis dia diam. Nah, dia bilang ini bawa hoki. Baterainya habis diam dia padahal. Kita takut
melihat kehidupan di dunia orang-orang yang lihat pohon besar, justru jadi sembahan dia. Mereka lihat akan sesuatu yang lain yang di dunia ini di luar dari dirinya yang Tuhan ciptakan. Mereka mengagumi bukan pencipta, tapi apa yang dicipta. Nah, apa yang Alkitab katakan justru berbeda dengan gejala dunia, kondisi dunia sekarang. Alkitab berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Mengapa Tuhan sampai harus menciptakan kita menurut gambar dan rupanya? Ingat ya, menurut gambar dan rupa bukan mirip wajah Tuhan ya. Enggak. Itu gambar dan rupa Allah, image of God ya, atau peta dan teladan Allah. Itu di dalam hal kesucian, kekudusan, keadilan, kebenaran. Ya. Jadi kalau kita lihat anak muda, kita tidak perlu ajarkan dia, bahkan anak kecil tentang keadilan. Tapi anak sekarang bisa bicara ke mamanya. Mama gak adil, kenapa dedek boleh begini, saya gak boleh begini. Siapa yang ngajar dia tentang keadilan? Karena ada sifat Allah itu. Sejak manusia jatuh dalam dosa, seluruh sifat itu tidak hilang. Tetapi tercemar oleh dosa. Namun masih ada sifat itu. Sifat kesucian. Maka kalau nyontek, habis berdosa, orang yang lakukan itu bisa enggak, kita gak suruh dia jantung deg-degan. Tapi kita tahu ini gak kudus, ini gak suci, kita bisa deg-degan. Nah, siapa yang ngajar? Nah, itu gak ada yang ngajar. Tetapi itulah yang namanya image of God. Cuma sudah tercemar oleh dosa. Nah, saudara, ketika Allah di dalam firman ayat 26 berkata, ciptakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar rupa kita, supaya mereka berkuasa. Hari ini berkuasa gak? Atas ini semua. Saudara, banyak saya lihat di mana hidup anak-anak Tuhan tidak berkuasa. Seolah-olah hanya hidup untuk hal yang lain di luar Allah. Saudara, sayang sekali kalau hidup hanya buat untuk main sama burung. Saya bilang Tuhan ciptain Flappy Bird aja buat Anda. Kalau hidup hanya untuk main sama ikan, ya Tuhan kasih kamu aja ikan koi udah. Koi aja. Ada yang seneng koi? Di rumah saya ada koi juga. Tapi Tuhan bukan ciptaan kita cuma main sama kuda, main sama binatang, main sama burung. Enggak. Tuhan ciptaan kita berkuasa. Saya lihat zaman sekarang orang seneng anjing. Betul ya? Anjing. Ada yang pelihara anjing? Saya baru tahu loh, ternyata orang yang suka pelihara anjing ada satu kecenderungan di mana tanpa disadari secara psikologinya, orang tersebut mulai merasa nyaman dengan sesuatu yang dia bisa kuasai. Dia bisa merasakan comfort dibanding dengan teman. Salah satu teman saya psikolog berkata demikian, 10 tahun lalu, gejala ke depan di perkotaan akan banyak orang pelihara anjing. Sekarang iya loh saya lihat. Kenapa? Bete kalau sama teman. Kita pergi ke mall, yuk ke mall yuk. Telepon, chatting, WhatsApp di grup. Ke mall aja itu bisa ribut sama teman, satu pingin CP, satu pingin Taman Anggrek, satu pingin Grand Indonesia, satu pingin Pacific Place, itu bingung. Kalau gua sama anjing, gua gak usah pusing-pusing. Gua kasih rantai, gua tarik aja udah. Gua mau kemana dia ikut. Jadi kadang-kadang teman rese, tak seneng. Kita bicara curhat sama teman, bisa bocor loh ke yang lain. Ini kalau saya bicara, anjing saya tangkap aja mukanya, dengerin ya anjing. Dia denger. Saya jalan capek, udah selesai capek jalan, saya bawa pulang ke rumah. Saya pulang, dia ikut pulang. Enggak, dia bilang, alah masa jam segini aja pulang, hangout dulu dong sampai malam, midnight dong. Enggak, saya capek saya pulang. Saya belum capek, saya jalan. Anjing saya capek, enggak masalah saya tarik aja dia ngikut. Jangan gitu. Nah, ini kondisinya. Tapi Tuhan bukan ciptakan kita cuma main sama anjing. Oke? Tujuan Allah, misi Allah untuk hidup kita di dunia lebih besar dari hal-hal seperti itu. Ya. Kadang-kadang saya kasihan ya. Manusia itu melihat rupa saja. Tuhan melihat hati. Saya lihat ya. Itu cewek-cewek waktu saya tinggal di Tanjung Duren, itu anak-anak gadis. Ada satu cowok dari apartemen turun. Ya, bawa anjing. Pakai sepatu sport. Terus di sini itu iPod. Lari pagi. Waduh, cowoknya keren. Gitu ya. Cewek yang lihat. Wow. Dia dibilang apa tahu nggak? Penyayang binatang banget. Dibilang penyayang binatang. Bawa anjing jalan.
Cowok yang jalan satu lagi, jalan, maaf kata PKI, pendek kedel hitam. Bawa anjing. Cewek lihat, mirip ya. Ampun, orang bawa mobil, berhenti di lobi mall, Grand Indonesia, turun keluar Lamborghini, keren, gagah, tinggi, putih. Aduh, Cewek bilang, kalau kayak gini mah cowok gue juga seneng. Yang turun lewat lagi, set, mobilnya sama, mewah, turun. Ya, biasa nih. Ini mobil siapa yang dia bawa ya? Mobil siapa yang dia bawa? Rasulullah lihat, ini manusia melihat rupa. Rasulullah Tuhan ciptakan kita, Tuhan bahkan ciptaan kita serupa dengan dia, dengan sifat-sifat ilahi yang ada pada diri Tuhan. Nah, manusia hanya mementingkan yang lahiriah. Tapi Tuhan enggak. Tuhan memiliki rencana kekal yang begitu luar biasa untuk hidup engkau dan saya. Amin. Nah saudara, coba lihat ayat 27 sama-sama. 1, 2, 3. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya di, ya stop sampai di sini. So lihat, maka Allah menciptakan. Kata maka tadi didahului dengan kata supaya. Supaya mereka berkuasa, maka Allah menciptakan mereka ini. Jadi gini, supaya saya tidak kelaparan, maka habis kebaktian saya pergi makan capcay ke Gajah Mada, Bami Gajah Mada. Betul ya? Nah, supaya saya bisa sampai di sini berkhotbah, tadi pagi saya bawa mobil dari Cengkareng, saya ambil tol arah Ancol, bukan arah Karawaci. Karena saya ada khotbah di sini. Betul ya? Kata maka memperkuat itu. Saudara lihat, sampai diulangi lagi. Ayat 26, Allah sudah berkata, marilah kita menciptakan manusia serupa gambar kita. Ayat 27 diulangi lagi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya. Jadi saudara, betapa pentingnya engkau dan saya di hadapan Tuhan. Tuhan tidak mewakilkan bumi ini untuk dipimpin oleh binatang. Tuhan tidak mewakilkan bumi ini dipimpin oleh seluruh ciptaan yang lain di luar manusia. Hanya manusia. Amin. Hanya manusia. Nah, dan Allah menciptakan manusia memimpin itu dua jenis. Perhatikan. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, baca sama-sama. Laki-laki dan diciptakannya, ulangi lagi. Yuk yang perempuan baca. 1, 2, 3. Oke, yang laki-laki baca. Dan? Nah, oke, sekarang lihat kanan kiri. Coba lihat ya kananmu dan kirimu, itu jelas gak laki-laki? Ataukah dia perempuan? Jelas gak? Bedain. Jelas? Jelas. Enggak, saudara perlu di gereja untuk begitu. Bukan saya menolak orang yang namanya Betty. Tahu Betty? Sekarang namanya Betty. Beda-beda tipis. Tahu beda-beda tipis? Jadi gini, statement Allah jelas. Alkitab memulai dan menyatakan diciptakannya yang mewakili Allah itu serupa Allah. Rupa dan gambar Allah. Lalu yang mewakili itu laki-laki dan perempuan. Persoalan di Thailand sekarang ada WC, ada toilet untuk transgender. Ya, siapa yang baru habis dari Thailand? Sekarang aturan pemerintah negara mereka begitu. Kalau tadi saya ke toilet, jelas perempuan. Begitu kan ya? Terus yang laki-laki jelas. Kalau di sana sekarang enggak. Satu gambar sebagian laki-laki, sebagian perempuan. Nah, tahu yang penyanyi Indonesia dulu yang idol apa tuh? Yang balik ke sini laki-laki nyanyi, yang balik ke sini perempuan yang sebelah gitu. Nah, begitu. Nah, saudara, bahkan sekarang Thailand membuat sebuah pakaian untuk transgender. Untuk yang seperti itu. Transgender. Ya. Nah, di dalam ayat tadi kan jelas. Laki-laki dan perempuan. Tolong diberikan perbedaan yang jelas. Laki-laki, saya pria. Dari dulu saya sebenarnya demen. Badan yang namanya six pack. Cuma sekarang jadi one pack. Saya seneng yang namanya dada bidangnya datar. Wih kan, tegak, wah mantep, jalan. Sekarang saya ketemu yang seperti itu. Lebih tinggi dari saya, 175. Dadanya datar, six pack. Tapi saya sayang minta ampun. Kenapa saya sayang? Bukan sayang dia. Saya bilang sangat disayangkan. Gagah, jalan, cuma bedanya dikit. Tahu bedanya apa antara laki-laki sejati jalan dan yang bukan? Laki-laki sejati jalan seperti ini biasa. Kalau yang sedikit beti-beti, dia jalan, terus tangannya dikit ini.
Beda loh, langsung beda. Benar, saudara lihat kalau saya jalan begini, tidak kan? Saudara bayangkan, Pendeta Fu Kwek Kiong hari ini khotbah, terus saya maju mimbar. Tekuk dikit aja, terus kalau pegang mic kan dia begini, dia begini. Beda langsung. Saya suatu hari masuk ke salon mawar, saya lihat salon mawar. Putri dong, perempuan ini. Saya masuk, saya duduk. Makin gunting, makin nempel. Sekali masuk saya lihat, ya ampun salah masuk. Ya udah, masuk gunting. Makin gunting, makin nempel ke saya. Makin nempel. Tiba-tiba dia gini, Koko ganteng deh. Yang bilang ganteng satu-satunya cuma dia. Saya tahu nih maksud saudara tertawa nih apa nih. Saudara gak setuju dengan dia bilang saya ganteng? Nah saudara bayangkan. Aduh saya bilang, ya Tuhan. Saya dulu khotbah di pemuda, sampai hari ini, saya menemukan sesuatu hal yang saya harus ubah. Ketika saya dulu khotbah di pemuda, ingat, terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Terang harus dengan terang. Anak Allah harus dengan yang seiman. Engkau harus menikah dengan yang seiman. Itu khotbah saya dulu. Sekarang gak berubah, tapi ada tambahan. Ingat, terang harus bersatu dengan terang. Terang tidak bisa dengan yang gelap. Anak Tuhan tidak boleh bersatu dengan yang tidak seiman. Jadi saya teriak dari mimbar, saya khotbah, ingat engkau menikah harus dengan seiman. Dan berbeda jenis. Loh, iya benar. Kalau kamu tidak katakan demikian, si Aliong mau menikah, dia bawa si Akyong. Ya kan pusing, mau pemberkatan? Saya ke Las Vegas, lihat sebuah gereja dikasih tahu sama tour guide-nya, Pak ini gereja yang kalau orang menikah nggak disetujui karena mereka sesama jenis, nah gereja ini mengeluarkan surat dan akta untuk mereka yang pernikahan sejenis. Ada gereja yang begitu. Jadi zaman sekarang, jangan dengar anak menikah seneng, nanya dulu, anakmu acong. Lu menikah sama siapa? Dia bilang Aliong, alah. Hati-hati. Zaman dulu anak perempuan sama anak perempuan gandeng tangan, anak laki sama anak laki. Apa, ya ini teman saya datang mau main ke kamar, orang tua biasa loh. Dulu, sekarang anak laki sama anak laki masuk kamar gandengan tangan. Pak teman saya datang nih main, pelukan akrab, kita dedekan loh. Betul gak? Ini terjadi. So ini zaman yang sedemikian rusak dan sebenarnya Allah sudah memberi patokan. Jelas. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Oke ya. Nah saudara ayat 28 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhi bumi dan taklukkanlah itu. Oke, stop sampai di situ. So lihat, ayat ini menyatakan dengan jelas. Saya mau tanya sebelah kanan saya. Diberkati dulu baru berfirman atau berfirman dulu baru diberkati? Selesai ayat ini. Yang mana dulu? Diberkati dulu. Oke, diberkati dulu. Yang sebelah tengah saya. Di sini dikatakan Allah memberkati dan berfirman, lalu berfirman. Lalu berarti diberkati dulu baru keluar firman. Setuju? Setuju ya? Kalau demikian, sebelah kiri saya mau tanya. Orang diberkati dulu baru beranak dulu atau maaf kata, bikin anak dulu baru diberkati dulu? Ayo jawab yang tegas. Diberkati dulu baru bikin anak atau bikin anak dulu baru diberkati? Jelas ya? Saya tahu maksud saya apa? Seberapa banyak orang di dalam gereja mereka punya anak dulu, mereka punya isi dulu, mereka produksi dulu, baru mereka minta pemberkatan nikah. Saudara, sesuai dengan firman Tuhan, saya harus jujur katakan dari mimbar ini, Alkitab jelas berkata Allah memberkati dulu, baru berfirman, beranak cula. Jangan beranak dulu sampai punya cucu baru pemberkatan. Terbalik itu. Amin saudara. Ya. Maka saudara, kamu harus berani untuk hidup bagi kebenaran. Ketika pacaran, engkau katakan jelas, saya mau diberkati dulu ya, baru punya anak dulu. Ya, saya nggak mau dulu ya, saya mau jujur di hadapan Tuhan diberkati dulu. Apalagi sampai punya isi tapi bohongin hamba Tuhan.
Diam-diam. Karena apa? Kan masuk video bagus. Gue mau rekam video. Kalau kita jujur nanti ditolak di gereja pemberkatan. Hati-hati. Manusia bisa ini. Tidak tahu. Tapi di hadapan Tuhan, Tuhan tahu semua. Katakan amin. Ya. Nah, jadi Allah memberkati mereka lalu berfirman, beranak cuculah bertambah banyak. Dan saudara, apa yang Allah katakan? Bertaklukkanlah, penuhilah bumi dan taklukkanlah, baca sama-sama. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di. Kata berkuasa diulangi lagi. Tadi berkuasa muncul di ayat 26. Sekarang muncul lagi di ayat 28. Namun saudara, jujur Alkitab menyatakan dengan terbuka. Dan saya mau bukakan rahasia ini untuk kita. Di dalam kenyataannya, manusia bukan lagi yang berkuasa. Saudara tahu kisah kejadian di Taman Eden? Saudara, waktu Allah menciptakan manusia ditaruh di Taman Eden, tujuan Allah manusia berkuasa, mewakili Allah dan memimpin seluruh makhluk dan semuanya manusia yang berkuasa. Memanage, stewardship, penata layan, mengatur semuanya, memimpin semuanya. Tetapi manusia tidak lagi memimpin. Gara-gara apa? Kejadiannya begini. Si Cikwawa lagi jalan-jalan. Terus ketemu si ular. Tahu Cikwawa? Biar gampang, Hawa ya. Nah, dia ngobrol sama ular. Waktu dia ngobrol sama ular, ular bilang, "Hai Hawa, semua pohon di taman ini gak boleh makan kan? Cuma satu yang boleh." Itu kan terbalik, betul tidak? Itu terbalik ya. Padahal ular juga tahu, itu cara dia aja komunikasi. Dan dia coba pancing. Dan Hawa bilang, "Oh enggak kok." Dia coba bela Tuhan. Dia, cuma tahu dikit dia langsung bilang, "Oh enggak. Tuhan bilang semua boleh, bukan enggak boleh. Yang tidak boleh, yang satu ini." Gitu. Ular langsung bilang, "Kalau begitu, kamu tahu enggak? Pernah cari tahu tidak? Kenapa kok semua boleh? Cuma satu aja, tanggung banget. Semua boleh. Kenapa cuma satu ini enggak boleh? Tahu enggak kenapa enggak boleh?" Hawa enggak tahu. Hawa diam, bingung. Terus ular bilang, "Karena Tuhan tidak mau kamu lebih tahu dari apa yang Tuhan tahu. Kalau kau makan buah ini, matamu akan terbuka. Engkau punya pengetahuan yang seperti Allah." Nah saudara, si Cikwawa ini, Hawa ini, sayangnya gak sekolah di penabur dulu. Gak sekolah di IPK. Karena kalau dia sekolah, harusnya dia bisa tahu. Ini berarti tipuan. Tipuan apa? Sebuah tipuan untuk meragukan motivasi Allah. Untuk meragukan motivasi Allah. Nah paling susah kerjasama dengan orang yang motivasi, curiga motivasi kita. Nah Hawa ketika dikasih tahu begitu, terus kamu tahu gak kenapa gak boleh makan? Gak tahu kan? Allah itu gak mau kamu tahu sebenarnya. Takut kamu lebih punya pengetahuan lebih dari Allah dan tahu seperti apa yang Allah tahu. Sebenarnya gampang kok. Hawa nanya balik aja ke ular. Ular, dari mana kamu tahu apa yang Allah tahu? Allah tidak mau saya tahu sehingga cuma kamu yang tahu. Selesai kan? Ketika ular berkata, "Kamu tuh gak tahu, Tuhan gak mau kasih kamu makan." Saya tuh tahu sebenarnya alasannya begini. Hawa kan tinggal nanya balik, betul kan? Tanya aja, dari mana kamu tahu apa yang Allah tahu? Allah tidak mau saya tahu sehingga cuma kamu yang tahu. Yuk ulangi sama saya, 1, 2, 3. Tahu maksudnya? Kok cuma dia yang tahu? Betul ya? Kenapa Allah yang menciptakan saya tidak kasih tahu saya, cuma kasih tahu kamu? Jadi tinggal aja apologetika, nanya balik. Dari mana kamu tahu apa yang Allah tahu sehingga Allah tidak mau saya tahu, cuma kamu yang tahu. Ya ulangi, 1, 2, 3. Nana tahu, jadi tempe nanti ya. Saudara kan terkasih dalam Tuhan. Nah, si Hawa akhirnya makan buah itu. Nah, ini yang saya namakan nyari gara-gara. Begini loh, manusia itu suka cari gara-gara sama Tuhan. Ketika Tuhan ciptakan seluruh taman dengan pohon-pohon, saya mau tanya, saudara tahu gak sih berapa pohon yang menghasilkan buah yang boleh dimakan? 100, 1000, 10.000, tahu berapa gak? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Kalau Tuhan ciptakan seluruhnya, lalu Tuhan bilang semua nggak boleh makan, cuma ini boleh makan. Maaf ya, walaupun saya pendeta, saya mau pakai bahasa begini. Loh, semua saya ditaruh di tempat yang ribuan pohon bisa berbuah,
boleh makan. Tuhan bilang gak boleh makan semua, cuma boleh makan satu. Itu namanya Tuhan cari gara-gara. Ya jujur, saya bilang, Tuhan lu cari gara-gara sama manusia. Ciptakan saya taruh di sini, gak boleh makan begitu banyak, cuma satu. Itu kan gak mudah, susah gak saudara? Berat loh. Nah sekarang, Tuhan ciptakan semuanya. Tuhan bilang, semua boleh makan. Cuma satu yang gak boleh makan. Tetap yang satu itu tetap masih mau dimakan oleh manusia. Sekarang saya mau tanya, siapa yang cari gara-gara? Gak berani ngomong ya. Siapa yang cari gara-gara? Manusia. Bukan Tuhan. So, coba lihat. Saya kasih contoh. Senin sampai Sabtu. Tuhan bilang apa? Tuhan ciptakan semuanya. Tuhan kasihkan kesempatan bekerja. Kamu mau jungkir balik cari uang. Malam hari mahasiswa kerjain tesis, gak bisa tidur, nongkrong di Starbucks, nongkrong di Dunkin Donut 24 jam, jam 2 pagi keluar rumah, silakan. Tapi cuma hari Minggu Tuhan minta, kuduskanlah hari Sabat, datang kebaktian, cuma 2 jam, jam 10:30, betul? Jalan. Nah, kalau Tuhan bilang, Senin sampai Sabtu, cari aku, ibadah, nyanyi, puji Tuhan, ada dalam rumah Tuhan, hanya hari Minggu kamu boleh kerja. Susah gak saudara? Jujur saya mau bilang, yang paling susah. Pertama, ibu gembala susah duluan. Gak bisa ke Kuningan. Dia Senin sampai Sabtu harus ke sini. So berat loh saudara. Gak gampang. Tapi saudara lihat. Bukan Senin sampai Sabtu Tuhan suruh di rumah Tuhan. Cuma Minggu 2 jam. Tuhan sudah kasih Senin sampai Sabtu. Boleh bekerja, boleh berusaha, studi dan lain sebagainya. Minggu 2 jam ke gereja. Manusia tetap tidak mau lakukan itu. Senin sampai Sabtu. Semuanya dipakai. Sampai Minggu 2 jam. Tetap gak ke gereja. Jadi kalau lagi di tol, mobilmu banyak kempes. Lagi di tol, usahamu ada masalah. Itu salah Tuhan atau salah siapa? So kalau Senin sampai Sabtu Tuhan bilang harus di rumah Tuhan. Cuma Minggu yang boleh kerja, itu Tuhan cari gara-gara. Nggak gampang loh. Tapi ini Tuhan bilang Senin sampai Sabtu, silakan kamu kerja. Cuma Minggu, dan Minggu cuma 2 jam. Habis ini kamu bisa makan kue tiaw acai kok. Betul kan? Bisa makan seafood Kalimati kok. Pergi makan. Boleh kan? Boleh. Nah kenapa cari gara-gara sama Tuhan? Jadi kalau Senin sampai Sabtu Tuhan berkati untuk engkau bekerja, Minggu berilah untuk Tuhan. Amin. Ya. Kasih tahu kanan kiri, jangan cari gara-gara sama Tuhan. Nah, cuma 2 jam aja ke gereja lu susah. Nah saudara, ketika Tuhan melihat manusia jatuh dalam dosa, Hawa jatuh dalam dosa. So apa yang terjadi? Sejak saat itu, bukan lagi manusia yang berkuasa. Seluruh kuasa dari manusia dicopot, dicabut otoritasnya, dipindahkan. Saudara tahu apa yang berkuasa? Roma pasal 5 ayat 17. Yuk kita baca sama-sama. Roma pasal 5 ayat 17. Roma pasal 5 ayat 17. Sudah? Kita baca ya. 1, 2, 3. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Stop. Saudara, apa yang berkuasa? Maut. Kematian itu sesuatu yang ditakutkan oleh manusia. Tidak ada manusia yang bisa menghindarkan itu. Saya 5 tahun lalu di dalam perenungan firman Tuhan, satu hal yang Tuhan taruhkan di saya melihat bahwa tentang kesombongan, mengajar saya tentang kesombongan. Saya melihat manusia apa sih yang mau disombongkan? Lu mau kaya, mau miskin, mau cantik, mau jelek, mau langsing, mau langsung badanmu, mau apa saja. Ujungnya tetap mati kok. Mau operasi plastik, mukamu dari umur 65 dioperasi plastik, balik lagi umur 17, 25. Ujung-ujungnya tetap mati. Kaisar-kaisar di Cina mengirim orang mencari obat panjang umur. Ujungnya tetap mati. Nah saudara, kenapa kematian itu ada? Karena kita berkata, upah dosa adalah maut. Nah, karena satu orang berdosa, maut telah berkuasa. Kata berkuasa ini bahasa aslinya di Yunani adalah basileo. Kata akar katanya persis mirip sama dengan
Kejadian pasal 1 ayat 26 yang kita baca dan 28 yang muncul kata berkuasa. Kata berkuasa di sini adalah basileo. Bahasa Inggrisnya adalah basilika. Tahu basilika? Nah, basilika itu adalah satu tempat di mana otoritas pemerintahan dijalankan. Di mana kalau saudara lihat sebuah basilika itu bicara tentang otoritas kekuasaan untuk memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan otoritas kerajaan. Nah saudara, Tuhan awalnya berkata, basileolah engkau, berkuasalah engkau. Tapi karena oleh satu orang manusia jatuh dalam dosa, bukan lagi manusia berkuasa, tetapi maut yang berkuasa. Maka seumur hidup manusia itu takut 3 hal ini dan tidak bisa menaklukkan 3 hal ini. Pertama, dosa. Kedua, kematian. Ketiga, iblis. Tidak ada manusia yang bisa mengalahkan ini sebelum Yesus datang. Coba, yang pertama apa? Dosa. Kedua, kematian. Ketiga, iblis. Nggak ada yang bisa. Saudara, saya lihat sekolah minggu. Saya ngajar sekolah minggu. Tuhan kasih mulai dari umur 15 tahun. Jadi tahun ini Oktober saya sudah 25 tahun melayani. Soalnya ketika saya ngajar sekolah minggu, saya lihat 6 tahun anak di sekolah minggu, ditambah lagi di pra-remaja 3 tahun, 9 tahun. Orang ke sekolah minggu, ke gereja, anak-anak sekolah minggu diajarkan ada Tuhan, bukan ada hantu. Lebih banyak kita menyadarkan dan mengajarkan bahwa Tuhan ada. Betul tidak? Amin? Amin. Sekarang lihat, anak itu malam hari bangun, kebelit mau pipis, keluar dari kamar tidur, waktu dia pergi ke toilet, dia dengar di dapur ada bunyi. Ketika ada bunyinya, terus ada bunyi yang mencurigakan, kira-kira pikiran anak itu ada apa? Hah? Hampir semua anak-anak pikirnya ada hantu. Betul tidak? Pulang, pergi ke satu tempat atau dimanapun berada, lewat satu pohon beringin, lalu ada angin bertiup, daunnya gerak. Malam pulangnya, PLN padam lampu, orang tua gak jemput, naik ojek, turun lewat gang, masuk jam 10, bawa pohon beringin, lewat tukang ojek kan suka dibawa pohon beringin tuh, ada tuh. Nah, pikirannya ada Tuhan atau ada hantu? Kenapa ya? Lucu ya, dari kecil diajarkan ada Tuhan. Tapi kalau dengar bunyi misterius, ada yang aneh-aneh di rumah, pikirannya ada apa? Hantu. Harusnya pikirannya ada Tuhan. Nah itu manusia. Saudara, manusia sepanjang hidup seumur mereka takut yang namanya kematian, dosa dan maut. Dan ingat, sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maut berkuasa. Nah maut ini saya mau jelaskan dulu. Perhatikan, kematian ini ada 3. Pertama, kematian jasmani. Kedua, namanya kematian rohani. Ketiga, kematian kekal. Kematian jasmani, waktu jiwa kita berpisah dengan tubuh kita. Roh kita berpisah dengan tubuh kita. Itu game over. Tahu game over? Main, game over, mati. Nah itu kematian jasmani namanya. Yang kedua, mati rohani. Selama kita hidup di dunia, roh kita tidak punya relasi dengan Tuhan. Jiwa kita tidak memiliki juru selamat. Kita tidak punya relasi dengan Tuhan. Terpisah, kita hidup dalam dosa, dalam jalan yang gelap, kita tidak percaya Yesus. Apa yang terjadi? Itu namanya kematian rohani. Kita bisa hidup, kita nafas, kita berjalan, kita bekerja. Tapi rohani kita mati. Nah ini yang terjadi pada Adam dan Hawa. Waktu di Taman Eden dia makan buah itu, Tuhan bilang jangan kamu makan. Waktu kamu makan, kamu pasti mati. Waktu dia makan, langsung mati gak? Enggak langsung mati. Lalu apa yang mati? Rohaninya mati. Langsung Tuhan bilang, pergi dari Taman Eden. Keluar, tidak boleh di sini. Itu relasinya terputus. Nah itu namanya mati rohani. Yang ketiga, kematian kekal. Ini yang Tuhan tidak harapkan. Tuhan tidak mau sebenarnya. Tuhan tidak menginginkan kematian orang fasik. Amin. Nah saudara, kematian kekal adalah ketika kita meninggal dunia, ternyata sampai kita mati, ya, atau orang-orang kita lihat, ketika meninggal dunia, mereka tetap tidak percaya Yesus. Tetap tidak percaya dan tidak punya relasi dengan Bapa di surga. Maka ketika meninggal dunia ini, di hadapan Bapa tanya, sudah percaya belum pada anak? Sudah percaya Yesus belum?
Terima Yesus sebagai juru selamat enggak? Oh, ternyata selama hidup di dunia, dia enggak percaya Tuhan. Enggak punya relasi dengan Tuhan Yesus. Tidak menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Maka Bapa berkata, pergilah engkau ke tempat paling gelap, ke dalam neraka. Itu namanya kematian kekal. Dan itu tidak ada kesempatan lagi. Kamu mau bakar rumah, mau bakar uang, kirim supaya dia kasih duit ke orang neraka, keluar sedikit nyogok bisa masuk surga. Tidak ada sogok di sana. Nggak ada. Saudara, 3 kematian ini. Dan lihat, karena dosa hadir di Taman Eden, Adam dan Hawa mewakili seluruh umat manusia, itu terpisah dengan Allah. Saudara, jangan pikir dosa biasa-biasa. Oh, cuma terpisah. Perhatikan, kalau kita tahu siapa diri Allah, kita lihat ngeri dosa itu. Saudara, lihat di Kejadian. Allah yang menciptakan dunia. Karena Allah ada, dunia ada. Eksistensi Allah, keberadaan Allah mengakibatkan semuanya ada. Tanpa Allah ada, semua tidak ada. Dia yang menciptakan segala-galanya. Dan Tuhan yang memberikan pemeliharaan, penopangan. Tuhan adalah sumber damai, sumber sukacita, sumber pengharapan, sumber berkat, sumber damai, sumber segalanya. Itu dirinya Allah. Sekarang kita lihat manusia yang dicipta. Manusia dicipta oleh sumber pengharapan, sumber damai, sumber sukacita, sumber berkat, sumber kehidupan, segala-galanya. Dia yang mencipta manusia. Ketika dosa hadir, manusia terputus dengan Allah. So, tahu artinya apa? Kita terputus dengan sumber damai, sumber bahagia, sumber berkat, sumber sejahtera, sumber kehidupan, sumber segala-galanya. Maka jangan heran, engkau bisa banyak uang, engkau bisa banyak hal, ataupun dalam hidupmu engkau bisa lakukan, kok gak ada damai di hati? Kok gak ada sukacita dalam hidup ini? Mengapa banyak orang di dunia bunuh diri? Mengapa banyak orang di tengah-tengah nama yang besar? Kenapa mereka tidak merasakan makna hidup, arti hidup? Gak ada damai, gak ada bahagia. Karena mereka terpisah dari sumber damai itu. Amin. Nah, hari ini saya mau berkata, kita harus bersatu dan punya relasi dengan sumber segala-galanya itu. Amin saudara. Miliki itu. Caranya bagaimana? Saudara perhatikan. Di dalam Roma pasal 5 ayat 17 berkata demikian. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Stop sampai situ. So, apa artinya ayat ini? Maka lebih benar lagi mereka. Siapa mereka? Mengapa dikatakan lebih benar lagi mereka? Yang telah, ingat ada kata telah, menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Saya mau tanya, siapakah yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran? Saudara yang hari ini duduk di tempat ini bersama dengan saya. Saudara yang percaya Yesus adalah juru selamat. Itulah orang yang sudah menerima anugerah kebenaran dan kasih karunia kelimpahan itu. Amin. Kita saudara, orang percaya. Amin. Nah, dikatakan orang percaya akan apa? Yuk baca. Akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu. Jadi kita hanya akan kembali bisa berkuasa, basileo, kita akan kembali memimpin. Kuasa itu, otoritas kembali diberikan melalui satu orang. Siapa namanya? Yesus Kristus. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Sekarang, logika berpikir begini. Kenapa lewat Yesus Kristus kita kembali berkuasa? So, perhatikan. Manusia terpisah dengan Allah karena dosa. Terpisah dengan sumber segalanya. Yesus melihat pergumulan manusia terhadap dosa, iblis, dan maut. Tidak ada satu manusia pun yang bisa mengalahkan itu. Maka Yesus datang antara Allah dan manusia. Yesus Kristus mengambil rupa manusia. Pribadi yang kedua, Allah Tritunggal itu, dia datang ke dalam dunia. Dia hadapi maut. Dia hadapi dosa. Dia hadapi iblis. Seolah-olah Tuhan Yesus berkata, kamu pinggir, biar saya hadapi. Kamu gak sanggup. So di dalam dunia, sejarah dunia, tidak ada satu orang pun yang berkuasa mengalahkan dosa. Gak ada. Kecuali Yesus. Ingat waktu Yesus dicobai di padang gurun, Yesus tidak jatuh dalam dosa. Amin. Ingat, hanya Yesus, satu-satunya manusia yang dikandung oleh Roh Kudus. Dan dia bukan hasil pembuahan laki dan perempuan. Dan dia kudus sejak dari awal. Amin. Dan dialah yang mengalahkan dosa. Kedua, ketika Yesus mati, 3 hari kemudian dia bangkit.
semua orang kaget, terkejut. Ada orang mati yang bisa bangkit sendiri. Dan di situ Yesus mengalahkan maut. Hai maut, di mana sengatmu? Hai maut, di mana kekuatanmu? Maut telah dikalahkan. Siapa yang kalahkan? Yesus Kristus. Yang ketiga, iblis. Ketika Yesus dianiaya, disiksa, dinaikkan ke kayu salib, terpanggang panasnya terik matahari, meninggal, berkata, Eli, Eli lama sabachthani, dan terakhir berkata, ya Allahku, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Saudara, iblis bilang, wah saya menang nih, saya menang. Enggak, 3 hari kemudian bangkit, lalu bahkan naik ke surga. Dan Yesus berkata, aku akan datang kembali. Yesus mengalahkan iblis. Amin saudara, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Ya saudara lihat, 3 hal ini yang tidak mampu dihadapi oleh manusia dan dikalahkan. Maut, kematian, dosa, dan iblis. Yesus kalahkan. Nah saudara, ketika Yesus mengalahkan itu semua, maka jalan satu-satunya untuk kita bisa mengalami kemenangan hanya melalui Yesus. Tidak ada jalan lain. Kalau kita mau kembali kepada Allah, maka kita hanya lewat satu jalan, Yesus yang mempersatukan kita dengan Bapa. Karena hanya dia korban yang paling sempurna. Yang tidak berdosa, sanggup mengalahkan maut, sanggup mengalahkan iblis. Nah saudaraku yang terkasih Tuhan, maka kita disebut lebih dari pemenang. Artinya apa? Saudara perhatikan. Yang melawan dosa siapa? Kita atau Yesus? Yesus. Yang melawan maut siapa? Yesus. Yang mengalahkan iblis, melawan iblis siapa? Bukan kita loh. Bukan kita. Sama seperti seorang petinju. Kan baru-baru ini ada seorang petinju Filipina lawan Amerika. Dia bertinju. Waktu bertinju istrinya nonton di rumah. Suaminya dipukul. Dia ikut di depan layar kaca. Dia ikut mengelak. Aduh. Dia lihat suaminya dipukul. Kak. Jatuh. Tapi belum KO. Bisa bangkit. Aduh dia lihat matanya bengkak. Dia nonton. Aduh sedih sekali. Suaminya babak belur. Tapi di tank di ronde 12 tetap bisa diselesaikan. Bahkan menang angka. Wah senang dapat 1 miliar. Pulanglah dari Las Vegas. Oh kan di sana pertandingan. Pulang. Terus dari sana pulang bawa 1 M. Ketemu istrinya. Hai mami. Gitu kan ya. Istrinya masih pakai daster. Gitu kan ya. Muka suaminya masih agak bengkak-bengkak. Babak belur. Terus dia bilang, aduh papi aku khawatir banget waktu kamu dipukul yang waktu jatuh di ronde ketiga. Aduh aku udah ngeri banget lihatnya. Saya udah bilang, aduh jadi istrimu saya pikir yang penting kamu jangan mati dah. Saya gak butuh hadiah itu. Yang penting kamu hidup, udahlah berhentilah. Tapi kok kamu lanjutin? Udah mah, yang terakhir kan aku menang buktinya. Iya mami juga seneng. Nah sekarang ini hadiah buat mami 1 miliar dia kasihin. Saya mau tanya, yang menang pertandingan siapa? Hah? Suaminya. Yang dapat hadiah siapa? Istrinya. Yang babak belur dipukul siapa? Yang kena tinju siapa? Yang jatuh sampai terjerembab siapa? Suaminya. Yang dapat 1 miliar siapa? Yang menang suami. Yang lebih dari pemenang? Istrinya. Jadi lihat istri-istri itu hebat loh. Oke saudara, nah inilah arti. So lihat, siapakah yang menghadapi tombak, menghadapi ludah yang dilemparkan ke wajah, ditempeleng, diinjak, diberikan mahkota duri. Tahukah saudara, ketika Yesus naik ke atas kayu salib, terpanggang di terik sinar matahari yang begitu panas, angin dari bukit Kalvari Golgota berhembus, membawa debu-debu dari bukit itu, masuk ke luka-luka tubuh yang ternganga. Sakitnya luar biasa. Siapa yang alami? Yesus. So ketika darah dari mahkota duri ditancapkan, darah mengalir, mengering karena sinar panas matahari menjemur, mengenai mata. Yesus harus terpaksa membuka matanya dan sedikit gerakan mengakibatkan seluruh tubuh sakit. Mata Yesus penuh dengan lebam dan rasa sakit, luka-luka yang ternganga. Ditambah lagi dipanggang di bawah terik panas matahari. Siapa yang menderita? Yesus. Dan Yesus berkata, biar aku hadapi maut. Biar aku hadapi iblis. Biar aku hadapi dosa. Dan Yesus selesaikan semua. Dan ketika dia bangkit, dia datang kepada hidup engkau dan saya. Maukah engkau percaya kepadaku? Kalau engkau percaya, aku berikan keselamatan. Itulah sebabnya engkau dan saya disebut lebih dari pemenang. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. So, maka hari ini, pertanyaan saya satu. Tahukah saudara, bahwa untuk kembali berkuasa,
Kembali kita mengalami otoritas ilahi itu hanya lewat satu jalan, yaitu Yesus Kristus. Karena hanya melalui Dia kita kembali mengalami sebuah otoritas itu. Yesus menghadapi semua untuk engkau dan saya. Maka kalau nyanyi lagu lebih dari pemenang, kita bukan hanya nyanyi. Tadi pas ada lagu ini yang dipakai ya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Apa arti lebih dari pemenang? Bahwa Dia yang mati, kita yang terima upah. Dia yang menderita, kita yang terima kebebasan. Dia yang menderita karena dosa, kita yang terima pengampunan dosa. Dia yang adalah anak. Dia anak Allah, datang ke dunia, kita adalah budak dosa. Tetapi dia ganti posisi, dia jadi orang yang dijadikan berdosa, kita jadi anak Allah. Siapa yang lakukan ini? Yesus. Maka hanya oleh satu orang kita boleh kembali ke surga. Hanya melalui Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Soal kita naikkan pujian lebih dari pemenang.